Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dena Oktaviana. Izin memaparkan hasil analisis saya terkait komunitas berdasarkan teori well-being. Well-being sendiri menurut Spechu et al. Tahun 2014 menjelaskan bahwa well-being ini itu mengacu pada istilah yang menggambarkan kondisi seseorang atau kelompok dengan perhatian sosial, ekonomi, psikologis, spiritual atau medis. Dan menurut APA, well-being sendiri itu diartikan sebagai keadaan yang memiliki rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik, mental, serta menjaga kualitas hidup yang layak. Nah, untuk social well-being sendiri, menurut Shapiro dan Case pada tahun 2008, didefinisikan sebagai penilaian individu atas hubungan sosial mereka, bagaimana orang lain bereaksi terhadap mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan komunitas dan lembaga sosialnya. Untuk faktor yang dapat mempengaruhi well-being sendiri, yang pertama ada kegiatan komunitas, di mana kegiatan komunitas ini berarti melibatkan diri atau keterlibatan aktif individu di dalam kegiatan komunitas itu untuk mendapatkan manfaat dalam hal mengembangkan sense of community yang akan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dan yang kedua itu terkait perilaku prososial, di mana perilaku prososial ini dapat memastikan bahwa orang menjadi lebih positif, kooperatif, dan membantu satu sama lain. Selanjutnya yaitu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan orang lain, serta taman dan ruang publiknya. Memiliki hubungan yang lebih dekat dengan orang lain ini itu berarti menarik setiap orang, di mana orang itu dapat bersantai, bertemu, atau terlibat dalam kegiatan sosial yang akan meningkatkan hubungan dan kesejahteraan sosialnya. Dan teman dan ruang publik ini seperti keluarga dan teman dekat itu diperlukan manusia untuk kesejahteraannya. Memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain itu dapat memberikan kepuasan hidup dan perasaan yang positif. Nah, kesehatan masyarakat sendiri itu berkaitan dengan pembinaan hubungan yang kuat, mendukung, dan saling percaya yang menjadi sebuah prioritas yang mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya terkait dengan komunitas, salah satunya yaitu ada tim kemanusiaan IKIP Siliwangi atau Timawangi, di mana komunitas ini itu terbentuk pada tahun 2017, yang dimana pada awalnya ini tuh sebagai anak organisasi dari BEM IKIP Siliwangi itu sendiri. Jadi Timawangi ini itu salah satu program dari BEM, salah satu departemen dari BEM di bawah naungan BEM yang untuk mewadahi atau menghimpun orang-orang yang ingin bergerak di bidang sosial. Untuk subjek sendiri merupakan mahasiswa yang tergabung dari Timawangi ini. Terkait dengan komunitas yang diikuti oleh subjek sendiri merupakan mahasiswa semester 8 yang mengampu prodi pendidikan kemasyarakatan, di mana hal ini berkaitan dengan komunitas yang ia ikuti, yaitu bergerak pada bidang sosial. Nah, alasan lain juga subjek ini melanjutkan organisasi yang sebelumnya telah ia ikuti, yaitu BEM. Lalu kegiatan-kegiatan dari komunitas ini itu berkaitan dengan hal medis, rescue, dan pendidikan. Serta ia merasa banyak manfaat dari mengikuti komunitas ini. Berdasarkan pemaparan tersebut, subjek dapat dikatakan memiliki kesejahteraan sosial karena ia merasa puas dalam terlibat dengan kegiatan yang ada pada komunitas ini. Lalu dari komunitas ini juga ia merasa senang karena berkaitan dengan kegiatan sosial dan merasa bahwa selain dapat memberi banyak manfaat untuknya, ia juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dimana hal tersebut menunjukkan perilaku prososial oleh dirinya, dan itu dapat memberikan ia menjadi lebih positif dan kooperatif serta dapat membantu satu sama lain. Selain itu, lingkup komunitasnya juga membuat ia nyaman dan ia itu menjadi lebih dekat dengan orang lain, khususnya dengan temannya yang berada dalam komunitas tersebut serta rekan-rekan yang ada dalam organisasi yang sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan
memiliki hubungan yang lebih dekat dengan orang lain yang menjadi salah satu faktor mempengaruhi well-being dari seseorang. Oke, berikut lampiran pada saat wawancara. Bismillah, menyambung salam. Kenalin ya, nama saya Dava Ardia. Saya dari mahasiswa IKIP Siliwangi, terus juga saya dari anggota organisasi tim kemanusiaan IKIP Siliwangi. Paling segitu. Yang dapat rasakan gitu, kepuasan apa aja sih yang udah dirasakan selama tergabung dengan tim Mawangi ini? Ya, kalau untuk kepuasan sih sangat puas ya, karena saya kira organisasi ini organisasi yang banyak hablum minanasnya gitu, jadi banyak kebaikan untuk manusia dan juga untuk masyarakat. Terus juga di organisasi ini dengan background dan juga pengalaman yang saya miliki, saya kira saya bisa sangat mengekspresikan ide-ide saya, terus juga sangat bisa bisa membantu di masyarakat. Jadi intinya organisasi ini adalah organisasi tempat saya berkreasi. Itu sih kurang lebih. Oke, jadi manfaat yang dirasa baik secara langsung maupun tidak langsung itu buat Dava sendiri kayak gimana? Banyak sih sebenarnya kalau untuk manfaat. Yang penting mah saya bisa bermanfaat untuk orang lain, terus juga ladang pahala untuk saya sendiri, dan juga emang saya senang sih kalau untuk bisa bergerak di masyarakat, untuk bisa ngasih edukasi, bisa ngasih bisa membuat sebuah pemberdayaan. Ya intinya manfaat yang saya miliki itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.